NIM ya, kelas 01, 02, 03, NIM sama nama. Ya. Oke, saya mulai kuliahnya ya, tanpa banyak ini lagi ya. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, saya coba berikan dulu ya. Oke, ini adalah materi kuliah terakhir ya. Ini materi ini sebenarnya disusun oleh almarhum Pak Babang Priadi, jadi tidak banyak saya ubah. Jadi Anda yang Anda lihat sekarang berkaitan dengan sifat-sifat fisik dari mineral yang kita bisa jadikan sebagai gemstone atau batu mulia. Oke ya, jadi kalau Anda lihat PPT-nya ini dengan gambarnya, Anda sudah bisa lihat itu. Jadi kita bisa menggunakan sifat fisiknya adalah yang pertama kali Anda lihat dalam PPT ini adalah warna. Betul ya? Jadi sifat fisik warna itu berkaitan dengan entah dia kehadiran atom asing ya atau elemen asing dalam sistem strukturnya atomnya, kemudian apakah adanya vakensis ya. Jadi warna jadi itu yang bisa menyebabkan ada perubahan warna ya. Kemudian ada charging dari ionnya ya dan lain-lain ya. Sehingga Anda akan punya mineral-mineral yang disebut sebagai mineral yang mempunyai warna idiokromatik, alokromatik, dan pseudokromatik. Jadi idiokromatik itu adalah mineral-mineral yang memang di alam tuh dia warnanya hijau misalnya. Itu misalnya adalah malakit gitu ya. Atau azurit yang warnanya biru itu adalah selalu hijau dia. Tidak pernah malakit itu warnanya biru begitu. Atau azurit itu warnanya hijau begitu ya. Ya sinabar juga begitu. Jadi itu semua Anda bisa lakukan. Ini ya bisa lihat di warnanya. Kemudian ada warna alokromatik. Jadi bisa berubah dia tergantung misalnya ada atom asing atau ada elemen asing yang ada dalam sistem kristalnya ya atau sistem di atomnya begitu kisi-kisi kristalnya begitu atau dia mengalami vakensis misalnya dipanaskan sehingga dia ada yang kabur atomnya dan lain-lain itu alokromatik biasanya atau kita bisa menggunakan warna yang lain ya misalnya cahaya dan lain karena warna itu berkaitan dengan cahaya yang diabsorpsi ya atau dibiaskan gitu. Nah kemudian satu lagi adalah warna yang kita sebut sebagai pseudokromatik jadi warna palsu ya berkaitan dengan sinar biasanya itu. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda sudah bisa lihat adalah warna adalah salah satu sifat fisik yang kita bisa gunakan. Dan warna tidak sama untuk setiap orang. Ya, ada yang suka ungu, ada yang suka merah, ada yang suka biru dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang lain juga terlihat di sini adalah kilap. Ya, sering sekali yang kita lihat di sini adalah kilap kaca misalnya. Ya, kilap kaca itu sering akan bisa dijadikan gemstone atau misalnya kalau dia terpaksa kilap logam misalnya, Anda bisa lihat ya ada yang logam gitu, itu bisa dilihat. Dan yang lain kalau ada yang penting adalah kekerasan. Nah, kenapa kekerasan itu penting ya wajar saja kalau Anda misalnya pakai batu ake atau gemstone, ya nggak mungkin batunya Anda eh, kegores di tembok dia hilang gitu ya mineralnya atau itu ya, jadi kekerasan itu. Oke, ini Anda lihat ya warna-warninya ya. Oke, nih contohnya. Sudah terlihat, sudah bergeser ini ya, PPT-nya? Terlihat, Pak. Oke ya, jadi ada warna-warni. Dan batu itu kemudian dari aslinya itu bisa dibentuk kemudian, dikeluarkan fasetnya. Ya, sangat tergantung dari batuannya. Nanti kita akan lihat batuan atau mineral di alam yang kekerasannya paling tinggi. Ya, yang kita sebut sebagai intan mineralnya. Ya, atau diamond ya. Kemudian kalau diolah menjadi kita sebut sebagai berlian. Nah,
Lihat warna-warnanya ya. Nah, jadi beberapa mineral atau batuan itu dikenal sebagai batu mulia karena apa? Ya, pertama sifat fisiknya yang Anda lihat yang tadi yang saya katakan, warna, kilap, kekerasan, ya. Kemudian adalah berharga. Itu yang penting juga. Jadi kalau misalnya warna, kilap dan lain-lain menarik tapi dia tidak berharga atau tidak dihargai orang, ya tidak akan menjadi gemstone begitu. Ya batu biasa saja begitu. Tapi biasanya orang begitu melihat warna ya sama dengan Anda mungkin ya yang wanita suka dengan warna merah gitu ya, Anda selalu beli baju merah misalnya begitu ya, berapapun harganya begitu. Jadi itu adalah satu. Jadi mineral atau batuan dikaitkan lagi mineral dan batuan ya, itu bisa menjadi gemstone atau mulia karena dia berharga kenampakan di alamnya atau setelah digosok. Dan juga dia akan dipengaruhi oleh apa? Kualitasnya oleh warna, kekerasan, kilap, ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan ini apakah dia langka atau tidak ya, tapi langka bukan sifat fisik ya, itu berkaitan dengan kehadirannya begitu. Jadi sifat fisik itu penting. Itu mengapa gemstone ini kita berikan di terakhir. Oke, jadi ya gemstone itu biasanya dideskripsi oleh geologis yang kita sebut sebagai gemnologis. Jadi gemnologis itu tidak selalu ahli geologi ya, tetapi kita punya alumni ya, alumni yang disebut Pak Sujatmiko. Sekarang beliau sudah menyumbangkan. Jadi kalau Anda nanti berkesempatan untuk ke prodi di semester depan gitu ya, di selasar prodi kita tuh banyak sumbangan-sumbangan dari Pak Sujatmiko. Itu alumni saya kalau tidak salah angkatan 60-an ya, 68 atau 69 gitu ya, di bawah 70 ya. Kemudian beliau sempat di Total di Kalimantan gitu sebagai senior apa bukan senior malah ya sebagai kepala eksplorasinya. Kemudian beliau pensiun dini, kemudian menjadi ahli gemnologis secara otodidak. Bagaimana caranya? Beliau banyak berkunjung ke pasar-pasar, misalnya pasar Jakarta, pasar rumput kalau tidak salah, berkunjung seluruh Indonesia untuk mencari potensi batu akik atau batu mulia ini. Dan beliau punya workshop di jalan apa namanya ke arah Bandara Hussein ya. Jadi di jalan Pajajaran gitu ya dekat pemakaman Sinar Galih ya. Jadi Anda bisa ke sana. Jadi beliau dan kemudian kalau tidak salah dilanjutkan oleh putrinya ya sebagai gemnologis. Jadi kalau Anda lihat nantinya banyak orang yang mengaku gemnologis ya, ya tidak berpendidikan, ada juga yang berpendidikan ya. Kalau Anda lihat ya, di YouTube-nya salah satu yang suka saya lihat itu adalah berkaitan dengan giok Jawa. Ya nanti Anda kalau ada karang sambung Anda bisa cari-cari itu di karang sambung. Ya, jadi giok Jawa. Oke, jadi dia biasanya gemnologis ini akan pendidikannya adalah S2. Ya, yang terdekat tuh kalau tidak salah ada di Thailand kalau tidak salah ya, yang punya keahlian ini. Ya, jadi 4 semester lagi begitu ya, di mana siapapun bisa kemudian diajarkan secara teknik. Tapi prinsipnya seperti yang saya katakan di awal itu adalah kita mengetahui sifat fisik dari mineral atau batuan, mineral terutama. Ya, oke. Kemudian kita juga lihat adalah sifat kimianya, komposisi kimianya. Ya, jadi misalnya kalau Anda punya intan itu adalah karbon. Kalau Anda punya ruby, Anda ingat lagi ya, ruby adalah ya korundum yang warnanya merah. Betul ya, Al2S. Jadi nama mineralnya adalah korundum, tetapi nama gemstone-nya adalah ruby karena dia warna merah. Kalau dia warna biru namanya safir. Jadi itu. Ya, jadi Anda sudah paham itu. Jadi Anda mau lulus sekarang ya, Anda tahu sifat fisiknya, kemudian Anda tahu sifat kimianya. Sifat kimia biasanya kita lihat langsung di rumus kimianya. Ya, kemudian yang lain yang berkaitan dengan kristal. Ya, bidang-bidang hablur yang datar, merata, ya, kemudian punya komposisi punya struktur atom yang tetap ya dan lain-lain ya, padat, homogen dan lain itu adalah kristal. Jadi Anda kenal ada yang kubik, trigonal, monoklin, Anda sudah tahu berdasarkan sumbu jumlah sumbunya dan kedudukan sumbunya. Ya, 3, 4 ya sumbunya ya. Sumbunya 3 kalau gitu ya. Kemudian kedudukan sumbunya apakah dia tegak lurus, apakah dia sama panjang dan lain-lain. Anda sudah tahu itu. Dan itu Anda ingat di alam tidak selalu muncul kristal itu. Ya. Biasanya dia seringnya anhedral gitu. Nah, kemudian yang lain adalah sifat yang lain adalah habit
Jadi habit ini biasanya kita sistem kristalnya misalnya intan begitu ya. Secara apa namanya? Secara sistem kristal dia akan bentuknya adalah kubik, isometrik ya, tetapi di alamnya bentuknya habitnya akan ketemu sebagai oktahedron segi 8 begitu. Nanti Anda bisa lihat. Jadi itu sebenarnya sudah Anda pelajari sampai Anda sekarang mendapatkan materi yang terakhir ini. Oke, ya tadi saya katakan bahwa ruby itu adalah ya spesies atau variasi warna merah dari korundum. Sedangkan kalau dia warnanya biru, variasi dari korundum kita sebut sebagai safir. Nanti ada emerald, ada aquamarine dan lain-lain ya. Anda bisa lihat nanti ya kalau Anda ingin tahu ya. Emerald ya warnanya hijau, kemudian aquamarine warnanya biru, bixbyte warnanya merah, kemudian geohesenit yang warnanya tidak berwarna, helioidor ya warnanya kuning, kemudian morganite ya itu adalah spesies dari beryl. Nama mineralnya beryl, tetapi karena lihat perhatikan lagi bisa ada unsur asing atau dia punya ion charging dan lain-lain sehingga warnanya bisa macam-macam. Nama mineralnya beryl, tapi kalau dia warna hijau, emerald, dia biru, aquamarine, dan lain-lain. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Terdengar nggak? Belum ada. Oke. Nah, yang lain kalau Anda perhatikan ya, misalnya ya, yang lihat kita dulu ada specific gravity. Itu juga pasti sifat fisik ya. Yang itu kalau Anda ingat lagi berkali-kali saya katakan teman Anda di geofisika menggunakan mengkuantifikasi sifat fisik ini specific gravity sehingga mereka punya nanti metode yang disebut sebagai gravimeter atau gravity, metode gravity menggunakan densitas dari mineral atau batuan. Ya. Kalau kita kualitatif gitu ya. Ya. Mereka bisa kuantifikasi, bisa ukur densitasnya sehingga mereka tahu nantinya metode gravity. Kemudian kekerasan, kita punya skala Mohs. Ya, skala Mohs, Anda ingat lagi dari 1 sampai 10 ya. Kemudian kita punya cleavage atau belahan. Kita punya fracture ya, kita punya kilap ya. Kalau dikaitkan kemudian sifat optik, nanti kita punya indeks pembiasan, dispersi dan lain-lain. Nah, untuk yang sifat fisik ini Anda mungkin sekarang belum dapatkan, tetapi nanti di semester setahun lagi ya, semester 5 kalau tidak salah ya, tahun lagi atau maaf semester berapa ya? 4 ya berarti Anda ya. Nantinya Anda akan dapatkan sifat fisik itu dengan mata kuliah mineral optik dan petrografi. Jadi Anda bertambah nantinya. Sekarang sifat fisik, kemudian Anda kombinasi dengan sifat kimianya, kemudian nanti Anda akan dapatkan sifat optiknya menggunakan mikroskop. Ya. Kemudian kalau Anda sudah melihat sifat optik nantinya ya berkaitan dengan cahaya, nanti Anda akan punya ada namanya double refraksi. Semua mineral punya double refraksi, tetapi untuk kalsit itu dia punya dua indeks bias yang berbeda. Jadi ada indeks bias namanya, atau apa refraksi indeks ya, yang sangat berbeda jauh sehingga dia akan punya namanya bias ganda atau double refraksi. Itu yang membuat kalsit itu dia bisa memisahkan cahaya menjadi nanti Anda akan kenal ada cahaya yang ordiner, ekstraordiner. Ya, Anda bagaimana cara melihatnya? Paling gampang kalau Anda punya kristal kalsit yang trigonal atau rombohedral, bagus bentuknya Anda bisa pasangkan apa namanya bunga atau pensil di bawahnya atau benang atau apapun yang warna gelap, Anda bisa lihat bahwa dia terpisah, ada bayangan begitu. Itu adalah double refraksi dan kalsit adalah yang paling tinggi secara mineral begitu ya. Semua punya tapi kalsit tinggi. Kemudian nanti Anda lihat juga ada warna yang berbeda karena posisi sumbu kristalnya terhadap cahaya. Itu yang kita sebut sebagai pleochroism. Ya. Kalau sehari-hari mungkin Anda bisa dilihat di turmalin begitu ya, tapi nanti kalau Anda punya sifat optik yang dilihat di mikroskop, Anda akan gampang sekali melihat pleochroism. Karena apa? Karena biasanya sayatan itu akan dipotong hanya hanya 2 dimensi. Kalau Anda lihat 3 dimensi sekarang ya, 2 dimensi, Anda akan tahu sumbu-sumbunya. Nanti kelakuan sinar terhadap sumbu itu dia bisa menghasilkan pleochroism. Tidak semua memang punya pleochroism.
Ya, ada beberapa mineral yang punya closed loop sehingga Anda begitu lihat ada closed loop Anda bisa milih makin memperkecil mineral apa namanya dari yang Anda lihat itu. Kemudian yang luminescent, ya luminescent itu adalah biasanya berkaitan dengan kalau Anda menggunakan ya misalnya cahaya ultraviolet dan lain-lain ya. Dan beberapa mineral juga punya luminescent ya. Ada disebut sebagai thermoluminescent, dia dikenakan panas dia akan bisa memancarkan cahaya begitu yang kemudian itu jadikan bisa umur yang disebut sebagai metode thermoluminescent. Kemudian yang lain adalah absorpsi. Jadi sekali lagi Anda sudah mendapatkan sifat fisik, sifat kimia secara tidak langsung, kemudian nanti sifat optik. Oke. Nah, yang lain juga adalah yang sering juga akan menjadi berharga kalau ada material ya misalnya batuan atau apapun ada mineral yang punya inclusion. Ya, punya inclusion. Nah, misalnya Anda punya getah getah apa amber yang disebut amber ya, getah dari pohon pinus atau apapun ya. Kemudian Anda punya misalnya ada nyamuknya begitu sehingga muncullah film yang kita sebut sebagai Jurassic Park ya. Secara di alam memang betul bahwa ada binatang yang dulu atau semut atau apa nyamuk ataupun ada lalat dan lain-lain bisa dari di amber begitu ya di dalam getah yang sudah jadi batu tapi kalau mengambil DNA-nya belum tentu begitu ya. Mungkin sampai saat ini nggak ada, mungkin ya, nggak disebut sebagai film yang fiksi ilmiah gitu. Ya, fiksinya ilmiahnya ada, tapi fiksinya menghayalnya secara ilmiah begitu ya. Oke, nah yang lain adalah kehadiran. Jadi gemstone itu bisa di mana-mana ya. Jadi tergantung lokasinya secara geologi ya. Kalau Anda pernah dengar ada namanya batu bacan gitu ya. Batu Bacan Batu Bacan itu adalah dari Pulau Bacan di Ternate ya, itu khas ya. Kemudian nanti ada namanya Nagasui misalnya kalau orang Purwokerto ya itu yang dikejar-kejar. Tadi sudah saya katakan ada namanya giok Jawa, nanti ada giok Aceh ya. Giok Aceh telah di Aceh ya. Kemudian ada giok Nabire ya, ya dan lain-lain. Jadi ada batu Kalimaya dan lain-lain. Itu biasanya akan tertentu ya di tempat-tempat tertentu dan namanya nama spesial daerah itu. Tapi sebenarnya ada nama gemstone-nya. Oke, terlihat gambar ini? Mas sudah terlihat? Lihat, Pak. Sebentar, saya tutup dulu sebentar. Bentar ya, saya pindah dulu. Aktifkan. Warnanya apa? Hijau. Setuju hijau ya? Tidak ada yang bilang biru ya? Oke, ini adalah malakit. Jadi malakit ini adalah salah satu ada yang mengatakan sebagai hidroksida, ada yang mengatakan sebagai karbonat karena rumusnya ada OH-nya dan ada karbonatnya. Jadi biasanya akan muncul pada suatu endapan porfiri ya, endapan tembaga di mana dia airnya dia mengalami hidroksida, kemudian ada kandungan CO-nya. Jadi ada karbonatnya sebenarnya. Yang karena hijau, nanti kalau Anda pernah dengar ada istilah batu hijau, itu adalah daerah di Sumbawa, Sumbawa Barat, di mana memang betul batunya hijau karena muncul malakitnya ini. Ya, dari CU. Nah, itu adalah suatu petunjuk ya di permukaan di mana ada endapan tembaga porfiri. Ya, dan tembaga porfiri itu ternyata secara endapan begitu ya, dia punya struktur atom ya yang disebut sebagai kalau Anda punya ion yang berputar begitu ya di suhu S, K dan lain-lain ya, dia akan muncul juga selain dia malakit Cu, dia akan juga ada Au dengan Ag. Sehingga ini adalah petunjuk adanya endapan porphyry copper kemudian dia bilangan dan ini ya akan punya ikutan emas dan tembaga. Sehingga yang terkenal misalnya sekarang di Newmont dulu namanya ya, itu adalah tambang porfiri, tembaga porfiri, tapi dia mengandung emas. Sama juga dengan di Freeport, ya warnanya hijau ini, sehingga disebut sebagai daerahnya batu hijau. Oke, ini sama juga variasinya. Ini yang bentuknya seperti botryidal ya, seperti anggur, kemudian ini yang bandit ya, kemudian yang bawahnya itu. Nah, ini yang setelah diolah. Dari alam kemudian diolah. Nah, ini sudah diolah. Sehingga
Tadi yang saya katakan mempunyai nilai ekonomis. Secara warna sudah menarik, ya kita nggak lihat kekerasannya, warna menarik, ya. Kemudian diolah sehingga meningkatkan nilai ekonominya, sehingga itu kita sebut sebagai gemstone. Ya, oke. Berikutnya terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Ya, jadi Anda lihat ada warna kemerahan, ada warna coklat kekuningan. Jadi itu adalah korundum Al2O3 dalam ortoklas. Masih ingat ortoklas ya? Minggu lalu keluar nih sebagai kuisnya. Ya, kalau diolah kemudian ini korundum ya, warnanya merah kita sebut sebagai ruby dan diolah jadi ini. Ya, ini pengolahannya. Sampel ruby ada pernah kita ya. Ya, heksagonal dia sistem kristalnya. Ya, ini korundum safir ya. Kalau diolah ini, nah jadi ini. Jadi Anda perhatikan ada warna, ada kilap, ya. Kita nggak bisa lihat kekerasan, Anda kekerasan, Anda lihat Al2O3 adalah skala Mohsnya 9, ya. Punya warna, punya kilap, ya, kekerasan, diolah, di ini kan ya, jadilah dia gemstone atau batu mulia. Oke, ini korundum safir ya. Saya nyaris pernah mendapatkan ini, kenapa gagal ya? Saya punya teman waktu Jepang dari Burma, dari Myanmar, ternyata dia nggak bisa bawa pergi dengan sembarang ya safirnya. Meskipun dalam bentuk kristal yang asli dari ininya, dari alamnya. Ya. Oke, ini gemstone yang lain, beryl ya, emerald, kemudian ada ruby, ada safir, ada ametis. Ametis itu adalah SiO2. Ya, beryl, emerald, kemudian ada ruby, korundum yang warna merah, ada safir, korundum yang warna biru. Oke, yang lain ada opal, ya, ada topaz, ada peridot, peridot ada olivin, ada aquamarine yang beryl ya. Silakan Anda lihat ya. Nah, ini macam-macam. Kelihatan? Ya. Kalau ini mungkin sudah diolah dan lain-lain ya, ini masih pengolahannya mungkin masih sederhana gitu. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada warna Kelihatan, sekarang Pak. berbeda-beda, ada kilap yang berbeda. Pirit juga Anda bisa lihat. Ya. Oke. Nah, ini natural opal. Nah, opal ini kalau Anda ini ingat lagi ya, opal ini adalah mineraloid sebenarnya, bukan mineral. Tetapi karena dia tidak punya struktur atom, tidak dalam posisi yang apa namanya yang teratur, dia kemudian bisa mengabsorpsi atau merefraksikan cahaya sehingga punya warna-warni. Ya. Tetapi hati-hati, ada opal yang natural, ada opal yang sintetik. Tidak gampang membedakannya. Ya. Oke, ini contohnya ya. Oke, jadi contohnya opal itu ya. Oke, yang lain adalah peridot. Sudah tahu ya, peridot itu adalah olivin. Ya, jadi olivin yang Anda sehari-hari lihat warnanya diolah ya. Oke, ini olivin yang sudah diolah. Jadi warnanya hijau. Ya. Oke, ini setelah diolah lagi. Ya. Nah, ini yang ruby. Nah ya, ini yang saya nggak tahu nih, mungkin ini adalah ada CU-nya ya, jadi meja nih, jadi wastafel atau apapun ya, dan lain-lain. Oke, nah, jadi tadi saya katakan batuan atau mineral akan punya berharga, punya keindahan, berdasarkan apa? Warna. Lihat ya, tentunya sifat yang pertama kali warna. Untuk yang lain adalah yang berikutnya itu adalah sifat fisik yang lain, kilap, kekerasan. Tapi warna yang penting. Kemudian dia bisa juga punya sifat optik yang berbeda. Kemudian juga bisa jadi berharga nih ya, jadi ininya. Dia punya inklusi, misalnya ada fosil dalamnya. Kemudian dia punya yang lain adalah kejarangan. Kejarangan itu adalah tidak gampang ditemukan. Anda mau cari intan, nggak gampang dibandingkan mencari ametis dan lain-lain. Meskipun ametis juga susah kadang-kadang ya. Kemudian dia sering sekali di alam kadang-kadang gitu ya, bentuknya adalah natural. Jadi natural kristal. Jadi misalnya Anda dapatkan misalnya kuarsa yang heksagonal, nah itu sebenarnya akan bisa mempunyai value yang lebih tinggi dibandingkan Anda punya kristal yang kuarsa yang granular misalnya.
ya yang Anda lihat sehari-hari begitu. Jadi inilah ya. Jadi ada sifat fisik salah satu warna, kemudian ada sifat optik ya, kemudian ada inklusi, kejarangan dan lain. Itu yang membuat kemudian dia punya value atau ini. Ya, kalau indahnya sih sifat fisiknya yang Anda lihat ya. Oke, ya. Oke. Nah, secara tradisional ya, gemstone itu dibagi dua. Ada yang precious, ada yang semi precious. Ada yang mulia, gemstone yang mulia, batu mulia sebetulnya, ada yang batu semi mulia. Ya. Jadi biasanya yang batu mulia itu akan ditentukan ya berdasarkan kejarangan, apakah digunakan atau tidak, begitu ya. Kemudian dan lain-lain ya. Nah, secara umum ya dikatakan bahwa ada 5 awalnya yang disebut sebagai mineral, disebut sebagai batu mulia atau precious stone. Intan, korundum, ya variasinya bisa ruby, bisa safir, kemudian beryl, kita sebut emerald, sama ametis secara umum. Kemudian yang jarang juga ini adalah misalnya andalusit ya, kemudian kianit ya dan lain-lain, kasiterit dan lain-lain ya. Nah, tetapi kemudian ya contohnya ini ya, kalau Anda lihat ya ini ada warna ini ya, raw material, ini opal misalnya ya. Oke, ini opal ya. Nah, opal juga sama ya. Oke, ini opal ya. Nah, dengan kemudian apa namanya sering ditemukannya di alam, kemudian dari yang 5 itu ya intan, korundum, kemudian beril ya dengan variasinya di 5 itu, ternyata ametis ya itu sering ditemukan di mana-mana. Ya kita di Indonesia ada, saya pernah temukan di Klaten, di Karangsambung begitu ya, di Klaten yang dari Klaten sebenarnya. Kemudian saya pernah dapatkan langsung di lapangan di Mandor di Kalimantan Barat ya. Sehingga kemudian ametis atau kecubung bahasa kitanya ya. Kecubung itu dikeluarkanlah dari yang precious stone atau batu mulia yang precious ya. Sehingga hanya ada kemudian hanya intan, ruby, safir dan emerald. Lagi karena ametis itu sudah di mana-mana ditemukan. Jadi penemuannya berlimpah begitu sehingga ametis itu seperti sekarang menjadi semi mulia begitu. Jadi dia karena sudah mulai didapatkan ya sehingga kemudian dia dikelompokkan sebagai semi mulia atau semi precious stone. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, silakan, Edan. Ceritanya kenapa bisa itu ametis ketemu bareng sama diamond, ruby, sapphire, dan emerald yang beda-beda gitu, gimana maksudnya Pak kalau digambarin? Bukan begitu. Jadi ada 5 tadi yang precious itu kan ya, intan, ruby, safir, emerald, sama ametis. Nah, kejarangannya itu penting tadi saya katakan kan. Ternyata ametis itu ditemukan bukan bersama-sama, tapi ditemukan di mana-mana. Di Brasil ada, di Jepang ada, kemudian di Indonesia kita banyak ametis ya, itunya. Sehingga turun kelasnya ametis itu sebagai bukan batu yang precious stone lagi, tetapi dia semi precious stone. Jelas, Edan? Jelas ya? Jadi turun dia. Karena tadi kan value-nya itu jadi turun kan. Jadi kalau Anda punya misalnya intan, ruby, safir, emerald, Anda bandingkan dengan ametis, ya pasti harganya turun tuh karena sering ditemukan di mana-mana begitu sehingga disebut sebagai semi precious stone. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Oke, bukan bersama-sama ya, beda geologinya. Ada lagi pertanyaan? Ya, di lab sebenarnya ada ametis yang saya temukan di Mandor. Betulnya mungkin ada seukuran tangan saya begitu ya. Dia banded begitu ya. Hanya saya nggak tahu sekarang sudah masih ada nggak gitu. Jadi batu yang besar saya bawa dari Mandor Kalimantan Barat. Dipakai praktikum udah tahun berapa ya? 95-an lah, mungkin Anda belum lahir. Oke, ini ametis ya. Jadi kadang-kadang warnanya memang gitu ya. Ini ametis ya kecubung ya. Oke, ini ametis juga ya. Oke,
Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini ametis ya. Yang seperti begini yang saya dapatkan dari Kalimantan Barat ya. Oke, nah kemudian emerald. Ya, ini aslinya. Oke, nah salah satu penghasil batu mulia itu adalah Sri Lanka. Terutama kalau tidak salah ruby kalau tidak salah sama emerald kalau tidak salah. Jadi Anda bayangkan dia menggalinya. Nah, kalau Anda mencarinya ya bukan menggali tapi di endapan sungai, artinya secara geologi ada sumbernya nih, ya batuannya begini nih, jelas ya. Oke, kemudian mengalami proses jadi mineral hasil pelapukan nih, mineral batuan sedimen nih, kemudian mengalami pelapukan kimia, fisika terutama menjadi yang lebih kecil, ya, kemudian mengalami erosi, transportasi, kemudian diendapkan. Syaratnya satu adalah kekerasan, setuju nggak? Setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Kita lihat sekarang. Yang 5 itu. Intan berapa kekerasannya? 10, Pak. 10. Ruby safir variasi dari korondom berapa kekerasannya? 9, Pak. Beryl berapa kekerasannya? Anda boleh cari. Berapa beryl? Beryl berapa? Ada yang bisa dapatkan? 7,5 sampai 8, Pak. Tuh, berapa? Berapa? 7,5 sampai 8, Pak. 8 lah anggap tuh. Ametis, kuarsa? 7, Pak. 7. Jelas ya? Jadi itu mengapa mereka akan cari kemudian di sungai. Yang paling gampang. Jadi ada proses geologi di situ. Ya. Apa yang berpengaruh? Sifat fisiknya, kekerasannya. Sehingga yang di atas 7 biasanya akan ini. Nah, kemudian satu lagi ada densitas yang juga berpengaruh. Ya. Densitas yang pengaruh juga. Sehingga dia diendapkan. Meskipun tidak terlalu ini ya, tapi kekerasan itu. Karena dia mengalami proses pelapukan, fisika terutama, erosi, transportasi, kemudian diendapkan. Termasuk juga intan kita yang ada di Martapura. Itu dicarinya adalah, nanti ada fotonya, itu dicarinya adalah di endapan sungai atau endapan aluvial. Jadi endapan aluvialnya itu, endapan sungainya itu digali lagi, berulang-ulang. Sehingga ada istilah, kalau bahasa Jawanya mungkin pulungnya. Kalau pulungnya penambang itu lagi dapat, dia bisa dapat ya sampai 100 karat misalnya, atau 150 karat yang pernah ditemukan. Ya. Ya, atau kalau sehari-hari dapat kecil-kecil begitu ya. Ya, berapa karat? Nanti ada istilah karat itu. Jadi itulah salah satunya. Nah, kalau Anda ingin cari intan yang primer, Anda pasti cari ke daerah-daerah di mana dia istilahnya dia pusat dari benua begitu ya. Misalnya Afrika Selatan. Itu adalah intan yang benar-benar primer dari bawah. Ya, kemudian Anda ingat ya pembentukan intan itu karena pressure-nya tinggi, tekanan tinggi, dan butuh waktu, kemudian terbawa ke atas. Itu adalah primer. Nanti kita akan bahas intan secara khusus ya. Oke, nah ini contohnya yang lain. Jadi kiri itu adalah batuan yang belum diolah, kanan itu sudah mulai dibentuk. Ya, begitu Anda merasa itu warnanya menarik, ya, kekerasan, warna biasanya itu akan punya value. Ya, oke, ini contohnya, ininya perhatikan, ya bahan asalnya. Setelah diolah, ya salah satu contohnya, kemudian dimanfaatkan sebagai perhiasan, dia akan bertambah nilainya. Dari warna, kemudian dia punya sifat optik, ya, kemudian dia punya inklusi kalau ada di sini, dia punya kejarangan, kemudian dia olah, ya sehingga berharga. Oke, jadi untuk menarik itu dia perlu proses treatment. Pengolahannya. Gimana treatmentnya itu? Oke, nah pertama treatment itu sangat tergantung dari mineralnya ya. Jadi treatmentnya bisa dipanaskan. Anda ingat, warna itu bisa berubah karena ada ion charging atau ada ion atau ada atom yang pergi dari lokasi dia di situ yang kita sebut sebagai vakensis. Ya, misalnya kalau Anda punya topas, ya,
Ya, kemudian Anda bisa panaskan, Anda bisa berubah warna. Ya. Ya, jadi topas itu kalau dipanaskan di tempat tinggi dia bisa berubah warna. Itu salah satu adalah pengolahannya. Kemudian radiasi, ya, radiasi. Jadi adalah topas yang warna biru, ya. Ya, itu adalah biru London ya. Jadi kalau penggemar Chelsea gitu ya, biru London itu adalah warna bajunya. Di radiasi dia bisa berubah dari warna menjadi putih menjadi biru. Kemudian di waxing, di apa namanya di apa? Dilapisin dengan ini ya, lilin. Ini biasa kita pakai ya. Bisa kita pakai jadi dilapisin sehingga sama dengan Anda kalau Anda nyuci mobil minta di waxing gitu ya, mobilnya sehingga mengkilat begitu. Ya, itu juga bisa diolah. Ya, pengolahan treatmentnya. Kemudian diwarnain. Nah, ini warnain gampang lah ya. Kemudian yang lain ada di coating. Di coating juga bisa ya. Misalnya titanium dioxide ya. Kemudian diubah jadi warnanya begini ya. Atau jasper ya. Kemudian diubah begitu. Di coating namanya. Ya, itulah ininya. Kemudian yang lain adalah apa namanya ada batu yang ini ya, jadi sebenarnya sintetik begitu ya, itu ya, kita hati-hati ya. Jadi sebenarnya apa namanya karena dia ada lab ya, misalnya kalau Anda punya apa titanit ya gitu ya, sehingga dia di sintetik ya, dia buat di sintetik di lab gitu, titanium gitu dioksida ya. Jadi sekarang mungkin apa ya yang bisa dibuat di ini. Kalian punya contohnya misalnya yang sekarang ya opal misalnya gitu ya, itu bisa sintetik tuh. Ya. Oke, jadi itulah treatment ya. Oke. Nah, jadi ini tadi saya katakan misalnya ada zirkon gitu ya. Dia akan bisa diolah sintetik ya. Jadi zirkon kubik zirkon itu menjadi yang apa namanya intan. Jadi kalau Anda pernah mungkin dengar ada mata bor untuk pemboran minyak gitu ya, mata bor itu tidak intan tuh ini ya. Mungkin pembuatannya dibuatnya dari zirkon. Kenapa? Ya Anda bayangkan kalau intan misalnya dipakai pasti yang tukang-tukang bornya nunggu bornya nggak dipakai kan? Ya, ada intannya sedikit begitu. Pasti bukan intan itu. Ya. Kemudian yang lain misalnya ya silakan lihat nanti ya ada apa? Ruby, safir, emerald itu bisa juga dibuat ya. Tapi yang sering itu adalah opal. Ya, sintetik ya, opal. Jadi ini juga ya. Misalnya sintetik intan gitu ya untuk misalnya untuk abrasif gitu ya kalau Anda pernah dengar mungkin ada kapal yang dibersihkan begitu ya dibersihkan dari karat dan lain-lain dia punya sintetik di intan ya, jadi ada sintetik ada natural sintetik. Nah ini misalnya Anda bisa bedakan mana yang sintetik mana yang natural. Halo, bisa bedakan mana yang sintetik mana yang natural? Nggak bisa memang. Saya pun nggak bisa. Nih contohnya. Apa beda yang atas yang natural dengan yang sintetik? Secara pandangan Anda nih. Opal nih. Menurut Anda nih. Apa yang Anda lihat dari yang Anda lihat nih. Warna, kilap paling nggak. Natural opal dengan sintetik opal. Halo? Apa bedanya? Ini yang natural dengan sintetik? Bisa Anda? Pantulan cahaya bukan Pak? Pantulan cahaya. Silakan yang lain. Bisa saling ini. Bisa membedakan pantulan cahayanya? Ya, kilapnya maksud kamu ya?
Iya Pak, kilap Pak. Kilapnya. Kalau natural gimana menurut kamu? Kan harus di deskripsi. Kilapnya gimana yang natural? Kalau yang natural tuh kilapnya kayak nggak saya lihatnya tuh kayak nggak di satu titik gitu loh Pak. Apa gimana ya? Itu kayak ada cahaya tapi nggak di satu titik gitu Pak. Gitu. Kalau yang sintetik? Kebalikannya mungkin Pak. Kebalikannya. Ya betul. Jadi saya pun nggak akan bisa ya. Tapi saya pernah punya pengalaman begitu ya. Saya pernah kebetulan adik saya pernah tugas di Jayapura ya, dari Siklop, Pegunungan Siklop. Kalau orang Jayapura pasti tahu ya. Di belakang kota Jayapura itu ada Siklop. Saya pernah dikasih batu atau batuan lah begitu ya, yang ukurannya sekelereng lah, 2 kali lipat dari kelereng gitu. Besar-besar ada 5 begitu ya. Nah, terus minta dicek warnanya memang ya mungkin tadi siapa Sikuan ya, siapa panggilannya? Halo, Kalau Jakwan Pak. Jakuan ya. Jakuan tadi mengatakan itu ya. Memang kadang-kadang ada kok ini sepertinya tidak natural deh warnanya. Ya, memang tidak gampang hanya melihat dari foto dan lain-lain ya. Tetapi kemudian saya coba melihat melihat langsung begitu. Kemudian batuannya memang dibawa ke kami ke saya di Bandung ada 5 begitu ya. Kemudian saya lihat, perhatikan baik. Ternyata salah satu yang bisa terlihat itu adalah gelembung gas. Anda tahu gelembung gas? Gelembung udara? Tahu ya gelembung udara ya? Kalau Anda punya botol gitu kemudian dipanaskan mencair kemudian didinginkan lagi ya. Nah, biasanya yang sintetik itu gelembung gasnya tuh terlihat tuh. Ya atau kadang-kadang nggak terlihat total begitu. Nah, seringnya adalah sebenarnya agak ini juga ya, saya bukan gemstone ya, tapi gemologis ya. Tetapi biasanya kita lihat itu secara langsung, biasanya ingat bahwa di alam itu ya salah satu cirinya tidak sempurna. Setuju nggak? Pernah ada kuliah begitu? Pertumbuhan kristal itu tidak sempurna. Setuju? Anda pernah salah satu materi kuliah? Halo? Setuju Pak. Ya, itu yang kita pakai. Ya, kalau dia sempurna sekali gitu, entah warna, entah kilap itu, kita curiga dia palsu. Itu sifat fisik. Tetapi tadi kan sudah punya ada sifat optik dan lain. Nah, biasanya orang gemologis itu tidak sekedar lihat sifat fisiknya, tetapi dia sifat optiknya juga. Misalnya refraksi indeks, ya. Kemudian densitas. Ya, itu densitas sifat fisik sebenarnya. Kemudian apa namanya? Absorpsi dan lain-lain. Itu punya karakter masing-masing mineral itu. Ya, refraksi indeks terutama. Ya, sehingga pernah ada pengalaman kami di dosen di GL gitu ya, terutama yang berkaitan dengan petrologi gitu ya. Pernah kami oleh Pak Sujat Miko itu diberikan suatu diajak ke workshopnya begitu ya di Pajajaran itu untuk melihat apakah ini giok ya. Giok itu adalah mineralnya jadeit, itu varian dari piroksen group ya, kelompok piroksen, giok atau jadeit gitu ya, atau dia serpentin. Serpentin adalah mineral yang warnanya hijau juga, dia warnanya tapi dia yang beda apa kekerasannya. Nah, karena dia sudah berdalam bentuk meja, nah kan susah nih sudah dipoles tuh. Ya kami diizinkan kemudian mencoba untuk menggores di bagian bawahnya dari meja itu dengan sedikit begitu ya. Ternyata tergores. Ya. Secara warna kita nggak bisa bedakan, tapi kita sudah curiga ini bukan giok nih. Ya, kita gores bagian bawahnya. Betul kegores dengan paku itu kegores. Serpentin mungkin 3 gitu ya. Kegores giok nggak akan tergores oleh paku sedikit. Oh kita langsung menduga ini. Oh ini adalah serpentin. Ya batuannya serpentinit batuannya ya. Batuan apa namanya metamorf ya. Serpentinit warnanya hijau yang dijadikan meja. Mejanya ukurannya hampir 1 meter diameternya. Ya sehingga bisa duga oh iya ini. Nah disitulah kami belajar. Oh ternyata tidak hanya satu sifat fisik yang dipakai, semua sifat fisik dipakai sampai menentukan oh ini dia natural atau ini mineral A atau mineral B yang punya kemiripan sifat fisiknya atau ini natural atau ini sintetik. Dan Pak Sujat Miko itu pernah cerita bahwa beliau pernah digugat begitu ya, digugat oleh kalau Anda pernah dengar
sistem perdagangan multi level marketing ya. Jadi beliau diminta kemudian ya oleh suatu orang begitu ya, oleh orang, tolong dicek ini opal dari Australia, apakah sintetik atau natural. Dengan menggunakan sifat-sifat tadi, sifat fisik ya, sifat optik ya, kemudian ininya ya. Kemudian dilihat ternyata memang sintetik. Begitu harganya sintetik tidak natural, pasti ya jatuh harganya. Sehingga beliau sempat mau digugat tuh, karena begitu jatuh harganya otomatis kan problem multi level marketingnya. Jadi memang tidak gampang memang. Ya. Nah, kuliah ini hanya untuk sebagai pengantar saja. Kalau nanti ada berminat sebagai gemologis ya silakan nanti setelah Anda lulus geologis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi ini listnya. Ya, jadi ada 130, ada 50 spesies. Jadi Anda silakan. Jadi yang berminat ya. Tapi nama mineral dengan nama gemstone-nya bisa beda ya. Tadi saya katakan apa namanya ada beryl, kalau dia hijau jadinya emerald, kalau dia biru jadi aquamarine, nanti ada corundum ya nama mineralnya, kalau dia biru jadi safir, kalau dia merah jadi ruby dan lain-lain. Ya, ada agat ya, ada alexandrite ya dari chrysoberyl ya, ada ametis ya, ada beryl aquamarine ya, ada chrysocolla ya, chrysopas ya, intan dan lain-lain banyak sekali. Ya. Sampai kemudian ada topaz dan lain-lain. Ya, nanti kuarsa saja bisa macam-macam tuh. Ya, ada tiger ace ya, ada citrine, ada agat dan lain-lain. Jadi itu Anda nanti bisa coba pelajari ya. Oke, ya. Malah zeolite sendiri ada tuh kadang-kadang ada kasiterit dan lain-lain ya. Oke, jadi kemudian selain yang natural nanti juga ada yang sintetik. Ada gelas yang sintetik, ada zircon yang sintetik, ada corundum yang sintetik, ada spinel yang sintetik. Dan yang lain juga sering ditambahkan sebagai batu mulia atau batu mulia begitu ya. Batu mulia adalah organik material. Kalau Anda tahu ingat bahwa ini ya, misalnya gading ya. Kalau ada orang NTT itu tidak ada gajah di situ. Dulunya katanya ada gajah, tapi sekarang gading itu penting dalam upacara pernikahan di NTT. Ya otomatis karena dia punya ini ya jarang begitu punya nilai itu dipakai begitu ya. Nanti ada amber itu adalah getah, ya ada tulang kadang-kadang ada koral kadang-kadang ya. Kemudian juga Anda pernah dengar mungkin ada mutiara ya itu sebenarnya organik ya tapi jadi berharga. Nah sering juga dimasukkan sebagai istilahnya gemstone ya. Karena ya organik material sebenarnya tapi dia istilahnya batu mulia begitu. Oke, jelas ya? Oke, ini amber, Anda lihat ya? Ya getah nih ya, yang sering adalah di Eropa Timur nih amber nih. Ya Eropa Timur ya, tapi hati-hati nih. Ya mungkin kalau Anda ke Batimurung itu di Makassar ya, ada sebut sebagai amber aja, tapi kupu-kupu yang sebenarnya ditambah bahan kimia gitu ya, yang ini ya ditambah dengan apa di cover dengan yang bahan kimia ya seperti amber itu sebenarnya bukan itu buatan sih itu ya jadi bahan kunci dan lain-lain. Kalau amber murni ya seperti begini dari getah pinus atau getah pohon yang bergetah begitu ya kemudian jadi batu. Ya saya pernah temukan di Toraja begitu tapi kecil-kecil ya sudah ini dia pecah-pecah begitu ya kemudian ini amber ya jadikan mangkok begitu kemudian ini amber ya jadi organic gem ya getah jenis damar pinus dan lain-lain ya kemudian ini ruangan yang amber. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Edan. Tadi kan di beberapa gemstone itu kayak misal di ametis atau di yang lain lah intinya. Kan misal dari ametis itu kan dari quartz yang memang ada impuritiesnya kan. Tapi nanti kan bakal ada apa ya di ametis itu sendiri kan tadi kalau di gambar ada yang ungu banget, ada yang bergradasi, terus ada yang
banded juga tadi kan. Hmm. Itu kalau misalnya dalam proses pembentukannya itu gimana ya Pak? Kayak apa yang membedakan misal dia jadi banded itu gimana, terus dia bisa apa ya, slightly purple atau purple banget itu yang bedain prosesnya itu gimana gitu Pak? Atau misal juga kayak kan saya juga punya ini ya, saya dikasih apa ini namanya? eh Suatu Coba kamu buka Gemstone. kameranya. Ya bentar. Nah, Coba. boleh tuh. Nih, Haidan ternyata penggemar batu akik nih. Enggak Mana coba? begitu. Ini kelihatan nggak Pak kamera saya? Oke, wajah kamu udah kelihatan. Ini kan saya dikasih ini Dumortierit. Nah, Dumortiorit itu ini ya, apa jenisnya epidot ya? saya nggak tahu. Nah, coba kamu cari. Eh, Bentar ya. ini kamera saya Eh, kelihatan nggak ya? Ini Bentar, saya kelihatan ini nggak dulu Pak? ya. Nggak ini. Bentar. Ini saya kayaknya ada ini deh. Kita searching juga. Bentar, saya ini ada. Maaf, warnanya apa? Haidan? Di sini dia kayak ada putih terus biru, makin ke atas makin biru gitu Pak. Oke, ya. Jadi pertama berkaitan dengan warna. Tadi kan contohnya ametis ya. Ametis itu kan bisa ada warna violet ya, warna ungu gitu ya, atau violet atau ada warna merah, rose ya. Ada yang kilapnya tidak apa namanya tidak tembus cahaya, translucent begitu ya. Dan Anda ingat bahwa ametis itu SiO2 kuarsa ya. Jadi kalau ada kehadiran, saya lupa apakah mangan atau apa ya, menjadi ada unsur transisi sebenarnya, ya, unsur transisi yang masuk di situ. Dia tidak akan keluar sebagai rumus kimia, tapi ada unsur transisi. Kalau dia Fe, setahu saya, dia akan menjadi rose quartz. Nah, tergantung kemudian kadar Fe-nya. Setuju ya? Kalau misalnya kayak besi, kamu kena karat begitu ya. Karat yang lama dengan karat yang baru, pasti beda kan warnanya? Edian? Setuju nggak yang lain ya? Jadi sangat tergantung dari kadar berapa unsur transisi itu dia masuk ke sistem itu. Jelas? Ya, karat saja. Jelas ya? Nah, kemudian yang lain warna juga terkait dengan charging. Jadi batu bacan itu dia bisa berubah ya transisi menjadi hijau atau kebalikan menjadi biru atau kebalikannya. Ya. Jadi itu juga berkaitan dengan panas kalau tidak salah chargingnya. Itu pertanyaannya yang warna. Satu lagi apa Hayden? Berkaitan dengan apa tadi? Eh, Warna sudah kejawab. yang ini yang amethyst kan bisa banded ya Pak. Itu Oke, kalau jenisnya bandit gimana? itu itu warna tadi berkaitan dengan struktur. Bagaimana dia diendapkan? Kalau Anda ketemu misalnya ametisnya sebagai maaf, pengisian rongga, misalnya geode gitu ya. Coba saya cari ya contohnya nih. Oke, sebentar ya. Saya coba ya cari, ini gampang sekali nyarinya kalau ini ya, kalau kita lihat.
Karena enak nih kalau di rumah. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Ya, dia Dan Pak, tumbuh nih. Jadi prinsipnya itu kalau Anda perhatikan, mungkin saya ini kan ya, dari tepi ke dalam dia makin kasar kristalnya. Setuju nggak? Setuju? Setuju ya? Ya wajar begitu kan? Ya, jadi kalau Anda perhatikan dia makin kasar. Kenapa? Karena dia makin makin di awal sekali pada saat dia ada lubang, ini geode namanya, geode ametis, ada lubang, kemudian dia ngisi di bagian tepinya. Kan membeku itu kalau dia perbedaan ada kimia fisika salah satu temperatur ya. Kalau di awal mungkin dia temperaturnya lebih rendah, cepat dia membekunya. Tapi lama-lama bisa dingin dan kemudian ruangnya sehingga dia besar bentuk heksagonal begitu. Nah, ada juga yang lain yang banded, yang tadi ada banded itu dia kalau dia ngisi itu seperti tadi. Jadi kalau misalnya ini sekarang lubang, kalau dia banded kan bisa jadi begini nih, sebentar. Kalau yang banded ya sebentar. Saya coba ini sebentar. Ya mudah-mudahan yang kuning ya, yang ini ya, kelihatan ya? Kelihatan? Yang garis kuning? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya? Pak. Kalau sekarang begini misal tumbuhnya, oh jangan yang biru lah, yang hijau begitu ya, tumbuh, sorry, yang hijau begitu ya, tumbuh begitu kan, tumbuh di tepinya dulu nih, tumbuh nih, di sini juga tumbuh. Nah, kemudian dia makin besar nih kristalnya nih, di sini juga makin besar nih, kan akan ada perlapisan, betul nggak? Ukuran kristalnya, dan sehingga kita sebut sebagai banded, kesannya berlapis. Bisa? Sering disebut sebagai gigi anjing begitu, dog teeth structure dibilangnya, kayak gigi begitu. Ya, itu struktur tuh. Pasti berkaitan dengan di mana dia ditempatkan di emplacement begitu. Jadi kalau geode gitu ya wajar dia begini kan, bentuknya bundar gitu. Karena dia mengisi begitu. Itu struktur. Sangat tergantung ininya karena sering sekali kristal itu yang gampang tumbuh itu kalau dia ada fluid kemudian keisi kristal. Sehingga sering sekali yang begini-begini akan muncul di apa namanya? Mungkin Anda sudah diberikan ya kuliah minggu lalu di alterasi batuan. Jadi ada larutan sisa, entah larutan sisa magma atau larutan air meteorik yang kena panas magma itu membeku kemudian dalam bentuk sebagai urat begitu, vein, sehingga dia akan membentuk struktur macam-macam strukturnya. Geode kalau dia mengisi lubang yang bentuknya bulat, dia ductile structure ya, kalau dia seperti berlapis, kalau dia banded begitu, kalau dia mengisi rekahan yang sejajar begitu. Gitu, Eden? Bisa? Bisa dipahami? Ductile, gigi anjing. Ya, karena kristalnya dia begini tumbuhnya. Gitu. Ini ada gigi nih. Ya, kuarsa biasanya. Maaf Pak, berarti tadi karena terbentuknya beda itu karena lingkungan pembentukannya yang Ya, berubah gitu ya. struktur apa istilahnya apa rekahannya begitulah. Apakah rekahannya bulat jadi geode kan? Bisa? Oke, Kalau baik. rekahannya sejajar begitu ya jadi seperti bandit ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke. Mudah-mudahan itu ada pertanyaan lagi? Kalau dosen lain ada Pak Arif, Pak Jananda, Pak Idam, Pak Arif? Nggak ada ya? Oke, nggak Ya, apa-apa. cukup pede. Oke, Pak Arif ada tambahan Pak Arif? Oh, nggak ada pede, cukup pede. Ya,
Pak Arif pernah menemukan ametis di lapangan selama ini? Kalau di lapangan sih belum pernah Pak, cuma dulu pernah emang ini apa mempelajari tentang gemstone Pak gitu. Nah, jadi gemstone-nya dapat di mana? Di alterasi batuan, di batuan yang terubah atau batuan yang eh, genetiknya primer? Kalau dulu sih memang kami itu waktu masih mahasiswa Pak Edi ya itu memang beli sih Pak Edi, beli dari penambang gitu ya, Nah, di kemudian diolah untuk menjadi gemstone gitu Pak Edi. belinya di mana Jadi penambangnya? jadi sekitar di Garut Selatan Pak. Oh, Pak Garut Edi. Selatan Ya, tuh. karena Garut Selatan itu memang termasuk daerah potensi batu mulia yang terkenal juga di situ gitu. Ya, betul. Saya lupa daerah apa namanya ya. Ada orang Garut nih. Garut Bumbulang Selatan. Pak Edi. Oh, Bumbulang. Ya. Jadi kalau Anda berminat coba cek aja Garut Selatan Bumbulang itu peta geologinya apa. Kalau tidak salah tuh namanya formasi Andesetua ya Pak. Kalau ini ya. Iya, ya Pak Edi. Ya dia Andesetua, dia di entah di tufnya atau apa kena alterasi kemudian kena ubahan dari intrusi dan lain-lain. Ya kalau Jawa Barat yang terkenal itu Pak Edi di Garut Selatan sama daerah Banten Selatan gitu Pak Edi. Banten Selatan ya. Ya. Oke, itu adalah daerah-daerah yang disebut sebagai Andesetua tuh secara peta geologi. Namanya pancawarna ya batuannya ya, Pak Arif Ya, ya. Pancawarna Pak Edi. Nah, betul tuh. Ada orang Garut? Sekarang posisinya lagi di rumah, Garut dekat dari Bandung, ada orang Garut? Hah? Ya mungkin kemarin nyate karena banyak domba kan dari Garut nih kurbannya. Ya, jadi pancawarna tuh terkenal kalau Garut. Ya, ya. Kemudian tambahan yang lain juga ya apa namanya fosil kayu itu juga bisa jadi gemstone tuh kalau dia warnanya menarik. Ya, jadi prinsipnya begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Aidan, terjawab? Oke. Oke, sudah terlihat lagi? Oke, ya, Amber. Sudah kelihatan ya? Oke, kita lihatkan sekarang ke Intan ya. Jadi kalau Anda, nih penggemar, kalau Anda belum lahir mungkin ya, ada James Bond gitu ya. Ya, Diamond Forever ya, Diamond selamanya. Betul memang. Ya, jadi Intan itu memang selamanya, dia paling keras kan dan dicari orang. Oke, kita coba sekarang belajar Intan ya. Tuh Intan ya. Nah, kalau diolah sering kita sebut sebagai berlian. Betul ya? Oke. Nah, ini kenapa kan di lapangan berlian? Ya, oktahedron habitnya. Sistem kristalnya isometrik atau kubik. Ya. Jadi kalau saya ketemu Intan begini mungkin saya tendang-tendang aja tuh ya. Ya nggak tahu itu Intan ya. Oke. Nah, itu. Jadi Intan pernah ditemukan juga di Martapura. Dia tahun 65 juga pernah yang kita sebut sebagai Trisakti. Ya, saya nggak tahu sekarang di mana. Itu sekitar ukuran loop ya segitu tuh. Apa yang Anda bisa lihat Intan yang di Martapura itu secara bentuk, secara habitnya? Oktahedron kah? Halo, mahasiswa? Iya, Pak. Apa bentuknya? Helen? Oktahedron? Dodekahedron? Iya, Pak, kubik. Granular? Yang di Martapura? Granular? Berbutir? Kubik bukan, Pak? Bukan. Kubik itu yang ada tangannya itu. Granular, Pak. Granular ya? Helen ya? Helen ya? Yang kubik Iya, itu Pak. yang Oh, yang bulat. Oh, iya, Pak. ya, yang bulat ini nih. Yang bulat ini nih. Sebentar, yang bulat ini nih maksud saya. Yang ini nih. Kelihatan kan? Master pointer saya. Granular kan? Anda bandingkan dengan yang di sini. Oke, ini maksud saya. Yang kuning ini. Granular kan? Betul? Iya, Pak. Bandingkan dengan yang ini. Beda nggak? Bentuknya. Habitnya. Ya, ini oktahedran nih. Ya, dengan granular. Kenapa? Karena memang
yang Martapura itu ditemukan pada endapan sungai, endapan aluvial. Ya. Jadi yang aslinya katanya muncul di Breksi Pemali. Breksi Pemali katanya nama ininya. Nah, ada Pemali itu setelah pernah saya baca di buku yang tua Van Bemmelen tahun 49 itu memang ada intan juga di sungai-sungai di hulu dari Sungai Riam kanan atau apa namanya ya, Riam kanan Riam kiri itu ada disebut sebagai kimberlite begitu. Tapi tidak segede ini karatnya, ya kecil-kecil. Sehingga dari penelitian, kalau tidak salah penelitian dari orang Royal Holloway, ya seniornya Pak Igun dengan Pak Alven dari Royal Holloway England ya di Inggris, dia tuh nongkrong di Martapura. Setiap ketemu intan yang kecil dia beli gitu. Kemudian dia analisa dari mana asalnya. Kemudian ketemulah kesimpulan bahwa asal dari Martapura intan itu adalah endapan aluvial yang sudah rework gitu sehingga bentuknya granular, itu dari Cina katanya, dari semenanjung Cina bagian selatan gitu. Ada papernya sebenarnya. Tidak dari Sungai Riam kanan itu, di hulu Sungai Riam kanan. Jadi memang itu. Sehingga orang menggali sekarang itu adalah di endapan-endapan sungai. Berulang kali digali sampai tahun 2027 ketemu yang intan ini. Anda bayangkan, sebelum 2007 nggak pernah ketemu nih yang gini-gini, kecil-kecil aja. Ya, akhirnya ketemu yang saya lupa 120 karat atau berapa, 100-an karat ya, tapi tidak 150-an karat gitu ya. Bukan intan Trisakti yang namanya tahun 65, 60-an begitulah ketemu. Anda bayangkan dia ketemu nih, ya, yang segini nih, seukuran loop ini. Orang lain nggak ketemu. Nah, itu yang disebut sebagai pulung, ya kalau bahasa Jawanya begitu. Ya, oke kita lihat sekarang intan ya. Ini oktahedronnya, habitnya, ya. Jadi sistem kristalnya kubik, isometrik ya. Ini sistem kristalnya, ya. Anda lihat ya, ingat Pak Braves ya, ada face center kubik kisi-kisi kristalnya di face center. Jadi dia di pojok-pojoknya itu kemudian dia ada ya face center ya. Oke. Tuh, face center. Bentuk tetap kubik tapi dia di pojok-pojoknya ada, kemudian di antara ini ya. Itu yang membuat dia selamanya intan itu ya. Oke, ini Anda bisa ingat ya. Pak Braves ya ada 14 itu untuk kubik ya, ada simple, ada body center, ada face center. Ya, saya tidak akan bahas. Nah, di mana intan ditemukan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi yang utama nih, Anda lihat ada di Afrika, ada di Australia, ada di mana? Rusia, ada di Amerika. Itu yang utama. Itu adalah yang disebut sebagai pusat dari benua sebenarnya dikatakan Australia, kita sebut sebagai keraton gitu ya. Di Rusia ini. Kemudian yang lain juga ada. Kita punya satunya adalah Indonesia. Kita punya di Martapura. Ya, di tambang. Ya. Tradisional penambangannya ini, ya. Kemudian diolahnya di mana? Nah, dipotongnya di mana? Nah, kita juga punya ada di Indonesia, ada di Malaysia dan lain-lain. Jadi ada yang mengatakan kalau kita lihat begitu ya, sebentar nih. Ini sebentar ya. Aduh, saya susah melihat. Ini susah nih. Jadi kalau saya coba ini kan ya, ini kenapa sih? Saya keluarin dulu deh. Oke. Oke, kelihatan ya? Ini kita di sini ya. Kelihatan warna apa ya? Pakai warna biru mungkin tidak kelihatan. Putih aja. Kelihatan warna biru ini? Kita kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Dari penelitian katanya sumbernya dari sana. Nah, dari sana tuh.
dari sana sumbernya. Karena masih ingat dulu ada namanya Sundaland. Sundaland itu adalah muaranya ada di Kalimantan, Laut Jawa dan lain-lain. Kemudian pada waktu masa glasial gitu dia jadi daratan. Kemudian pada masa setelah post glasial dia pada ini dia akan menjadi ini. Kemudian sungai-sungainya bermuara dari Asia, ya Cina Selatan begitu. Sehingga itu ada salah satu paper yang mengatakan bahwa sumbernya tidak dari Kalimantan, tetapi dari luar Kalimantan, dari utaranya. Ya. Tuh, Intan ya, kita coba lihat nantinya. Oke, saya dulu. Oke. Nah, ini yang primer. Jadi batuan yang membawa intan kita sebut sebagai kimberlite. Anda lihat, bayangkan tuh pembentukan intan ada di lebih dari berapa tuh? 150 km dalamnya. Kemudian kenapa bisa terbawa? Dia terbawa oleh batuan ultrabasa yang kita sebut sebagai kimberlite. Oleh proses. Nah, kalau ada tuff ring dan ada mar itu adalah berkaitan dengan gunung api. Ya, jadi di mana atau lubang di permukaan bumi di mana magma itu keluar itu yang kita sebut sebagai gunung api. Tidak selalu bentuknya kerucut seperti yang kita lihat, tapi dia bisa lubang saja, bisa menjadi ring begitu ya, bisa menjadi rekahan. Nah, munculnya itu adalah di daerah tertentu. Salah contohnya adalah di Afrika Selatan itu. Ya. Ya, Anda bayangkan intan terbentuk pada zona di mana tekanan tinggi di mantel bumi. Terbawa ke permukaan oleh aktivitas magmatik plus gunung api sebagai komponen yang kita sebut sebagai xenolith atau xenokris. Xenolith itu adalah lith itu batuan, xeno itu asing, xenokris itu adalah kristal, xeno asing ya. Dia terbawa pada batuan-batuan yang berkomposisi kimberlite. Kalau Anda lihat ini ya kimberlite dia terbawa itu. Nah, inilah intan yang putih itu, yang colorless. Dia di batuan kimberlite terbawa. Dia produknya tadi proses magmatik itu dia terbawa ke atas gunung api biasanya. Oke, itu adalah intan sebagai xenokris dalam batuan kimberlite. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Aero. Tadi kan yang ditemuin intan di mana, Pak? Martapura ya, Pak? Martapura, ini Itu kan bentuknya kayak granular gitu, Pak. granular. Oke. Nah, saya mikirnya kalau sesuatu yang bentuknya membundar itu kan berarti dia adanya faktor erosi sama transportasi kan, Pak. Tapi Betul. saya juga mikir kayak kan intan kan keras gitu, kayak intan kan ya selamanya gitu ya, Pak. Nah, itu faktornya kenapa bisa membundar itu karena apa, Pak? Oke. Prinsipnya kan kekerasan, Anda masih ingat ya, skala Mohs itu tidak absolut ke 10 kan? Ada kurvanya kan, eksponensial, setuju nggak? Iya, Pak. Nah, di prosesi alam, sekeras-kerasnya batuan apapun, dia pasti pernah akan bentuknya membulat, termasuk intan. Ini fakta yang kita lihat. Ada dua yang kita lihat, satunya bentuk habitnya adalah oktahedron, satunya lagi granular. Benar kata Anda, bahwa ada proses, di alam itu ada proses. Jadi prosesnya lama berarti. Ya, tidak hanya sebentar. Ya, sebentar kemudian dia menjadi bundar, ini lama proses. Nah, ini yang kita bisa cari sebenarnya, umurnya pasti tua sekali umurnya intan itu. Itu dengan tuanya itu proses kebundarannya makin bagus ya, makin well rounded gitu istilahnya. Gitu. Hairul? Iya, Pak. Bayang ya. Jadi Kebayang, itulah Pak. proses alam tuh sekuatnya seperti itulah. Bisa ya bayanginnya? Kan kalau ini kan belum, dia baru besar masih kan. Kan nanti proses alam dia bisa pecah juga kan menjadi kecil-kecil. Mendapat ya? Selain bundar gitu kan, kalau dia misalnya itu kan bisa pecah dulu, kemudian dia makin kecil dia makin gampang dibundar dibandingkan yang gede gitu. Pasti ada pecah dulu sehingga menjadi itu. Ya. Jadi itulah proses alam.
Meskipun katakan paling keras begitu, tetap aja alam bisa memperlakukan mineral yang paling keras yang kita ketahui itu bisa seperti ini. Oke, itu jawaban saya, Hairul. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kan bisa ketahuan bahwa di Martapura itu adalah jenis intannya bukan primer tapi sekunder istilahnya. Beda dengan di Afrika Selatan. Beda dengan yang warna ini. Yang warna biru dengan yang warna kuning. Oke, mudah-mudahan bisa pahamin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kita lanjutkan lagi intan. Oke ya. Xenocres ya. Nah, ini penggaliannya. Ya, Anda bayangkan begini. Dia cari kemudian ya, kemudian dia dulang begitu ya. Ya. Sehingga dulunya saya pernah dengar gitu ya. Ini jadi konsesi daerah penambangan diambil sama BP namanya. British Petroleum BP yang bagian mineralnya ya. Ternyata susah mencari. Yang dicari adalah alur sungai purbanya. Dan tidak gampang mencari alur sungai purba itu. Sehingga akhirnya perusahaannya nggak ngelanjutin konsesinya itu. Sekarang adalah penambang rakyat yang masih. Karena apa? Penambangan rakyat itu dia nggak akan peduli lingkungan. Kalau dia perusahaan besar masuk, misalnya Antam gitu ya, dia harus peduli ya lingkungannya rusak dan lain-lain. Dia harus reboisasi, dia harus reklamasi, sungainya tidak boleh kotor, kosnya tinggi dibanding hasilnya, sehingga dia pasti lepas. Tapi penambang liar atau penambang masyarakat begitu ya, dia tidak akan perlu kos-kosan itu, dia udah gali aja begitu. Ya. Saya sendiri belum pernah lihat langsung ya, karena Kalimantan Selatan belum pernah saya kunjungin, salah satu provinsi yang belum saya kunjungin tuh. Saya ingin lihat sebenarnya ya, kalau Anda perhatikan. Nah ini tambangnya. Jadi yang di sini adalah sekarang tidak hanya warna, oke warna sudah ya, kekerasan, tapi dia densitas. Jadi ada beberapa mineral gemstone dia punya densitas tinggi, sehingga itu ditambang kemudian. Ya, dengan menggunakan ini seperti orang mencari emas gitu ya. Anda bayangkan. Nah, itu kristalnya ya. Ya, ini kebetulan masih bentuknya bagus nih. Ya. Jadi prosesnya mungkin reworknya hanya menghasilkan bentuk tapi ukurannya masih tidak granular tuh, masih oktahedron habitnya. Ya. Oke, nah. Jadi intan itu mineral alami ya yang kita ketahui yang paling keras. Ya, kemudian kita bisa keluarkan pantulan dari sinarnya ya sehingga kita bisa potong sehingga kita ini. Ya, jadi kalau kita punya intan, kita punya 4 ketentuan untuk mengatakan kualitas intannya seperti apa. Pertama, yang pertama, 4C, warna. Sudah? Pasti itu. Antara warna yang tidak berwarna, colorless, dengan warna biru, intan warna merah, itu pasti beda. Kemudian yang kedua, kejernihan pasti. Kemudian yang ketiga adalah karatnya. Ya, bukan pakai ons kan, tapi dia ada hitung-hitungan karat. Keempat adalah potongannya. Setelah dipotong dia. Jadi 4C itu, warna, kejernihan, kemudian karat, kemudian potongannya. Oke. Yang pertama, kalau Anda warna. Ya, warna itu tidak berwarna, ya, kemurnian terjaga ya, jernihan tidak dikotor, kemudian karatnya, kemudian potongannya memberi efek ya. Nah, ini salah satu bagaimana potongannya. Sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat potongannya? Halo, mahasiswa? Lihat ya. Ini Lihat, Pak. potongannya. Ya, macam-macam potongannya. Nah, dia bisa lihat potongannya. Nah, seperti begini misalnya warna nih, ya. Nah, potongannya bisa di macam-macam. Efek dari pantulan dari sinarnya. Ya, saya tidak ahli tapi Anda bisa lihat macam-macam potongannya sehingga nah, warnanya itu bisa macam-macam. Tuh. Ya. Potongannya nih. Kemudian ini potongannya yang lain-lain ya. Kemudian karat. Karat itu di
penyebutan ya berat dari intan itu adalah 1 karat itu 1/5 gram. Kalau 1/5 gram berarti dia 200 miligram. Jadi kalau dia intan punya 5 karat itu sama dengan beratnya adalah 1 gram. Oke, bisa? Karat 1/5 gram atau 200 miligram. Jadi potongannya, kemudian karatnya, sudah? Oke. Karat ini ya. Ya, jadi yang paling besar katanya karatnya itu adalah di Afrika Selatan. Tahun Anda bayangkan kita juga belum lahir ya. Indonesia juga belum 1905. Itu sampai 3.100 karat. Ya. Saya lupa ya yang kecil tadi yang 2007 tuh 100 berapa 150-an kalau tidak salah ya karatnya. Dan ada intan Trisakti ya, Anda boleh cari di search di internet nanti ya. Saya lupa karatnya apakah di atas 200 atau apa karatnya. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan antara yang 72 karat sampai 84 karat. Ya. Oke, nih perhatikan dia yang 478 karat. Oke. Oke, ini ya, jadi ini yang diperebutkan ya oleh India karena disimpannya di mahkota Ratu Inggris. Anda bayangkan dari 793 karat setelah diproses, di-cut dan lain-lain hanya menghasilkan 109 karat ini intannya. Anda bayangkan pengolahannya. Tapi harganya pasti naik pasti kan. Oke. Ya, jadi bisa diolah ya. Nah, jadi itu intan. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Intan? Nah, terakhir ini tip katanya. Kalau Anda berminat membeli gemstone, ya, tentunya kualitas. Anda harus ini dulu ya. Kemudian warna, kemudian kejernihan, kilapnya itu ya, kemudian kekerasan, kemudian yang lain adalah treatment yang lain. Jangan sampai Anda membeli sintetik opal misalnya. Kemudian size-nya pasti tentu karena berkali harga. Kemudian potongannya dan lain-lain. Ya, jadi Anda harus tanya dulu tuh, apakah batunya batu natural, gemstone atau kaca sintetik, ya. Kemudian apakah di treatment atau tidak? Kemudian ada inklusi tidak, ada scratching tidak, ada goresan tidak, warnanya cocok tidak, ya, dan lain-lain. Jadi Anda akan ini yang menentukan. Setiap orang bisa berbeda. Setiap jenis batuan warna yang berbeda mungkin harganya juga akan berbeda. Tapi begitu banyak yang berminat, seperti mungkin Anda waktu SD gitu ya, banyak yang ngumpul tepi jalan pada saat booming batu akik ya, mahal harganya. Tapi kok sekarang ya tidak banyak yang butuh batu akik ya ini. Jadi saya ingat punya pengalaman ya, saya 2028 sampai 2015 tuh sering ikutan ekskursi regional ya dari Makassar, kemudian ke Parepare, kemudian Toraja, kemudian ke timur ya sampai kembali ke Toraja ke Makassar itu ya. Jadi pernah kami itu 3 tahun berturut-turut ke sana terus ya. Jadi kami kan biasa kalau lihat di lapangan tuh nyari batu kan begitu ya. Di suatu daerah di sekitar saya lupa di lewat antara Parepare dengan Toraja. Jadi ada batuan yang bentuknya kayak kalau Anda pernah punya batok dari penyu atau kura-kura, ada bentuk-bentuk segi 6 tuh batu apa namanya di daerah Parepare Utara begitu ya. Di tumpukan batu tuh kami mau ambil aja batunya untuk dilihat tuh karena itu ada struktur sedimennya sebenarnya ya, struktur sedimen nggak dikasih sama sekali. Dipegang aja, ditunjungin aja nggak bisa. Itu tahun pertama. Tahun depannya kami datang lagi. Begitu juga. Begitu 3 tahun berikutnya, di mana booming itunya, jangankan dikunjungin, dikasih, kami ambil aja, kami minta aja, dibolehkan begitu. Ya, bagaimana berharganya itu ya pada saat di tahun pertama kami sana, tahun kedua, tahun ketiga malah boleh diambil sebanyak-banyaknya begitu. Karena tidak booming gemstone ya. Saya lupa nama batunya itu terkenal tuh di daerah Parepare Utara itu.
di Makassar ke utara ya, Sulawesi Selatan. Ya begitu. Ya sama dengan Anda sekarang. Kalau Anda nyari ametis mungkin ya, saya pernah beli hanya 100.000, kita sudah punya satu pasang liontin gitu ya, 100.000. Tapi kalau zaman dulu mungkin harganya mahal. Ya. Nah nanti Anda boleh coba-coba ya, kalau Anda pas Karang Sambung, kita coba sama-sama mencari yang namanya giok Jawa. Ya, giok Jawa itu adalah jenis nefrit gitu ya, mineralnya nefrit atau mungkin nefrit lah begitu ya. Jadi warnanya hijau tuh. Anda boleh cari di tumpukan material Sungai Lokulu tuh. Jadi ada masanya kita pernah mengundang Pak Jatmiko ya ke Karang Sambung, di mana Anda mencari batuan yang menarik, kemudian kita olah menjadi batuan yang lebih bernilai begitu ya. Jadi tempat sabun ya, kemudian jadi wadah pensil, jadi lubangin begitu ya. Dulu pernah kami begitu ya, selama masa Karang Sambung itu, selama pas liburan begitu. Nanti Anda coba begitu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak Arif, ada tambahan Pak Arif? Tidak ada PD. Oke, ada pertanyaan mahasiswa? Tidak, Pak. Pak, ingin konfirmasi saja, Pak. Ya, Untuk materi UAS itu hanya mineralogi kan ya, Pak? enggak, ya umumnya sih mineralogi. Jadi UASnya itu akan akan dibuat oleh pengampu kelas 2 dan 3. Oke, nanti saya pastikan lagi ya. Ininya ya. Biasanya sih kebiasaannya akan Kristalografi awan, Pak. Sorry. ya dari kristal juga akan ada. Sedikit tapi materinya. Gitu jawabannya. Baik, Ya, Pak. nanti Terima akan kasih saya banyak. pastikan. Sudah tahu jadwal ujiannya tanggal 4? Iya, Pak. Minggu depan persis, Pak. Minggu depan persis ya. Makanya itu mengapa saya agak memaksa sedikit, maaf ya. Jadi karena hanya hari ini kita punya, ya mungkin kalau besok begitu ya agak susah juga ininya, agak apa namanya, bentar ya, saya masih jadi agak ini ya, jadi minggu depan kita sudah ujian tuh. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, selamat melanjutkan libur. Maaf, untuk besok Anda harus kuliah. Besok Jumat, Anda kuliah ke kampus, luring? Oh tidak ada, kebetulan kalau nggak salah Anda banyakkan ya Jumat ya. Kalau nggak salah banyakkan yang ngambil ini libur tuh, jadi Anda bisa berlanjut sampai Senin tuh. Ya, jadi nanti kita ketemu pas ujian ya, di hari Kamis depan. Nanti saya akan infokan dulu bahan ujiannya apa saja, sehingga Anda bisa belajar nanti. Itu. Terakhir, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, jika tidak ada, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arif. Ya, Ya. makasih Ya. PD.